Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kakak dan teman-teman kakak akan membawakan materi kelas 6 semester 1, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan pada pembelajaran pertama. Oke adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Maulidia. Di sini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangbiakan jagung. Jagung merupakan tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya yaitu negara kita, Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan tanaman penghasil protein yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, adik-adik, seorang petani jagung akan memulai pembiakan tanaman jagungnya dengan menanamkan biji jagung. Setelah 3 hingga 4 hari, bakal tanaman jagung akan tumbuh di permukaan tanah. Tanaman jagung tersebut akan terus tumbuh hingga menjadi besar. Setelah 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung tersebut dapat dipanen oleh petani. Nah, buah jagung yang berbentuk seperti tongkol itu pada mulanya hanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, di setiap helai tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari itu akan terbang terbawa oleh angin pada saat angin bertiup. Tepung sari yang terbang terbawa oleh angin sebagian akan jatuh di kepala putik di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lainnya. Nah, dari sinilah terjadinya proses pembuahan. Setelah terjadinya pembuahan, bunga jagung tersebut akan terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung tersebut berwarna kecoklatan dan tongkolnya sudah mengering. Ketika jagung tersebut dibuka, maka akan nampak biji jagung yang berwarna kekuningan. Nah, adik-adik, biji jagung itulah yang dimakan oleh manusia. Supaya jagung tersebut tetap selalu ada sebagai bahan makanan, maka petani harus selalu menanam kembali biji jagung dari hasil panennya. Biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Nah, dari situlah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang bunga. Bunga di sekitar kita itu ada banyak. Contohnya adalah bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Sangat banyak ya di sekitar kita. Nah, saya juga yakin pasti kalian sangat menyukai bunga-bunga seperti itu kan. Selain akan keindahannya, beberapa jenis bunga juga memiliki bau yang sangat wangi atau harum. Saya akan menjelaskan bagian-bagian pada bunga beserta juga fungsi-fungsinya pada setiap bagian bunga tersebut. Nah, bagian pertama pada bunga yaitu mahkota, yang kedua benang sari, yang ketiga kelopak, yang keempat dasar bunga, yang kelima tangkai bunga, yang keenam bakal biji, yang ketujuh tangkai putik, yang kedelapan kepala putik, yang kesembilan tangkai sari, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu adalah kepala sari. Nah, sekarang setelah kalian tahu tentang bagian-bagian pada bunga, nah saya selanjutnya akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi pada setiap bagian bunga tadi. Nah, yang pertama yaitu adalah mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya disebut sebagai corolla.
Bagian mahkota bunga biasanya merupakan bagian yang paling mencolok dan berfungsi untuk menarik serangga. Bagian mahkota ini biasanya memiliki warna yang berwarna-warni dan sangat indah, dan mempunyai warna yang indah mencolok agar menarik perhatian serangga. Kemudian mahkota bunga juga merupakan bagian pada bunga yang memiliki bentuk paling besar di antara bagian-bagian bunga yang lainnya. Nah, bagian bunga yang selanjutnya yaitu adalah benang sari. Nah, mari kita bahas tentang fungsi benang sari ini. Benang sari merupakan alat reproduksi atau alat kelamin jantan pada bunga. Jadi di benang sari inilah terjadi proses pembuatan serbuk-serbuk sari yang nanti akan berfungsi pada proses reproduksi bunga. Nah, bagian bunga yang ketiga yaitu adalah kelopak. Jadi kelopak bunga ini merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota bunga ketika mahkota bunga ini masih kuncup. Jadi kelopak bunga ini berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, sehingga kelopak bunga ini akan terbuka ketika mahkota bunganya akan mulai mekar. Nah, bagian bunga yang keempat yaitu adalah dasar bunga. Dasar bunga itu adalah bagian bunga yang paling bawah, di mana dasar bunga ini memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga pada bagian bunga. Nah, yang kelima, bagian bunga adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berada di posisi paling bawah. Tangkai bunga merupakan bagian untuk melekatkan bunga dan untuk menghubungkan bagian bunga dengan tumbuhan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu bakal biji. Apa sih bakal biji itu? Jadi bakal biji ini merupakan pada bunga yang berfungsi sebagai proses pertemuan antara sel telur dan serbuk sari melalui proses penyerbukan. Dan yang ketujuh, bagian bunga adalah tangkai putik. Tangkai putik ini memiliki fungsi sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Nah, bagian bunga yang kedelapan yaitu kepala putik. Kepala putik ini memiliki fungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan pada bunga. Nah, dan yang kesembilan untuk bagian bunga yaitu adalah tangkai sari. Nah, tangkai sari ini memiliki fungsi sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, bagian dari bunga adalah kepala sari. Kepala sari adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Nah, itulah 10 bagian pada bunga beserta fungsinya. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Jadi, kita akan mempelajari tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah mereka. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam karena mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Yang kedua adalah negara Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang
Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Dan negara yang ketiga adalah Filipina. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata seperti kuya, ate, manong, dan monong yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Dan yang keempat adalah negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longye mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longye yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dày. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritasnya beragama Buddha. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Yang selanjutnya, Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Slam dan Thailand, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Dan yang terakhir ada Indonesia. Monumen nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu tadi materi dari kakak dan teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.